Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ditemani rintik hujan, sore ini kita akan bincang ringan dengan beberapa narasumber berkaitan dengan peranan kita sebagai makhluk sosial atau dalam kacamata lain disebut civil society, di mana arus budaya itu tidak hanya terjadi di seputar lokal Indonesia, tapi hampir setiap negara saling mengimpor budaya. Kalau angklung sekarang mendunia, mentas di beberapa panggung pergelaran budaya, maka beberapa hal yang menjadi budaya dunia juga tidak bisa kita hindari. Indonesia adalah bagian dari luasnya dunia. Satu hari ke depan, insan beragama, terutama umat Islam, akan kembali disibukkan dengan pro kontra yang menjadi agenda tahunan, rutinitas tahunan. Diskusi akan mengarah kepada satu hal, satu tema yang sangat seksi untuk dibahas, yaitu Valentine. Bersama kita dalam bincang yang santai sore ini hadir Kiai Muda Iin Ahmad Taqiyuddin atau biasa kita sapa dengan Ang Iin, dan tidak kalah populer ini Kiai Haji Ujang Surahman atau kita kenal dengan Abuya Dida. Abuya Dida. Ya, Abuya Dida ya. Abuya Jack, Abuya Dida, dan banyak lakob yang dialamatkan kepada beliau. Kata-katanya selalu viral. Mudah-mudahan pada tema Valentine sore ini ada hal lain. Biasanya beliau selalu masuk dari pintu yang tidak kita kira. Mudah-mudahan kupasan kita itu akan dimulai dari kesejarahan Valentine. Bagaimana sih Valentine ini berawal, Ani? Begini, Ujang, saya baca di ensiklopedia ada beberapa versi tentang legenda Valentine ini. Kurang lebih ada dua yang saya baca. Yang pertama tentang Santo Valentine versus Claudius II, Kaisar Roma. Karena begini, Claudius II itu melarang laki-laki untuk menikah dengan perempuan. Karena apa? Karena supaya laki-laki itu fokus untuk berperang. Karena kalau sudah punya istri, kan Dodo, Ya. punya anak, ada tanggung jawab, takut untuk berperang. Jadi kalau istilah zaman perang dunia ya, ada istilah wajib militer ya. Wajib militer. Iya, wajib militer. Wajib Jadi militer. itu tahun berapa itu? Tahun 278 kalau nggak salah. 278 Masehi atau abad ketiga Masehi. Itu yang pertama. Kemudian Santo Valentine ini menentang kebijakan. Secara diam-diam menikahkan pasangan muda. Kemudian terbongkar oleh Raja Claudius II ini. Kemudian dia dihukum pancung. Pasangannya atau santonya? Bukan yang santonya. Santonya yang dipancung karena dia menentang kebijakan Kaisar Claudius II ini. Kaitannya dengan hari kasih sayang? Begini, ini fakta sejarah saya belum selesai. Tanggal 14 Februari dia dihukum pancung. Sampai sebelum hukum pancung itu dia menulis sebuah surat kepada putri penjaga penjara. From your Valentine. Nah, itu. From your Valentine, maka jadilah Valentine ini karena ada kisah cinta antara seorang muda-mudi kemudian dinikahkan oleh Santo Valentine ini, dan Santo Valentine ini mendapat hukuman dari Raja Claudius II, maka dari From Your Valentine ini menjadi sebuah kebudayaan. Tanggal 14 itu hari kasih sayang. Jadi hampir semua orang
memperingati atau mengingat momen di mana surat itu datang. Kecuali Andodo ya, Hah? belum pernah mendapat itu. Saya kebetulan lahir di keluarga konservatif. Sejak lahir sudah harus belajar Nasoro yang suruh. Saya yakin kalau Kang Ujang itu dapat mendapatkan silver plate tanggal 14 ya, Kang Ujang. Ya, jadi kalau saya tidak pernah mengalami masa jahiliyah gitu. Mungkin pemuda hijrah. Para pemirsa semua tidak bisa menafikan bahwa ada proses perjalanan hidup. Ya, betul, betul. Kalau dua kakak saya ini sangat dimungkinkan mengalami satu fase yang disebut dengan zulumati ila nur. Astagfirullah. Itu versus yang pertama, Iya. sejarah yang pertama yang saya baca. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan festival Lupercalia. Lupercalia itu festival tentang dewa kesuburan. Isinya di dalam itu ternyata pesta-pesta seks. Pesta-pesta seks. Yang saya baca ya dari ensiklopedia. Pesta-pesta seks. Padahal Itu tahun berapa itu? itu sudah dari dulu, zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno. Pesta-pesta seks ini sebetulnya tanggal 15 Februari, tetapi dikaitkan dengan 14 Februari. Maka jadilah sejarah ini ada beberapa versi dari dua ini. Valentine ini identik dengan kasih sayang, Hari kasih sayang. Oke, itu mungkin yang saya baca dari ensiklopedia. Sahabat, aspek historis sudah kita dengarkan bahwa ternyata ada dua kaitan peristiwa. Iya, betul. Ada dua Pertama, versi, ada, ada dua versi. ada satu pasangan tragis yang kemudian melatar belakangi nama Valentine itu sendiri. Oke. Yang kedua, aspek budaya yang dikaitkan dengan Valentine. Sebetulnya kan tahunnya beda, tarikhnya beda, Ya, jauh-jauh hari sebelum pada masa itu. Saya agak kaku, tidak bisa kalau harus menyebut pesta seks gitu kan. Iya, betul. Jadi ini terlalu sulit Vulgar. lidah ini untuk menyebut pesta seks gitu kan. Tapi gini, hari ini Nah, Buya, Ya. hari ini orang mengaitkan peristiwa Valentine dan melakukan budaya itu. Ini suuzon saya, Ya. suuzon saya. Dan itu jadi budaya dunia. Dengar-dengar alat kontrasepsi selalu menjadi sampah di pagi hari ketika peringatan Valentine. Dan ini menjadi budaya yang dilakukan, yang menjadi tradisi anak-anak muda bangsa Indonesia. Saya kira kalau berbicara aspek fikih, masodirnya harus jelas, makosidnya harus jelas. Betul. Belum lagi pro kontra kaum kiri dan kanan tentang ini tasabu itu bukan. Dalam perspektif Buya gimana? Jadi saya punya pemikiran yang berbeda mengenai Valentine ini. Artinya ketika tadi dua sejarah dari sekian banyak versi sejarah tentang Valentine telah diutarakan. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah apakah cerita itu adalah sebuah sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan atau hanya cerita rakyat untuk mendukung budaya itu? Semisal Sampurian kalau di kita. Ya. Kan tidak ada sisi sejarah yang bisa Malin Kundang. hanya Ya, disambung-sambungkan seperti itu. Nah, makanya saya tidak akan melihat Dari aspek sejarah. Valentine ini dari aspek sejarah. Ya, betul. Yang saya lihat, yang ingin saya utarakan adalah tentang realita. Bagaimana pada tahun 1900-an di Amerika ini terjual kurang lebih di dunia bahkan terjual kurang lebih 1 miliar kartu ucapan Valentine. 1 miliar. 1 miliar. Justru 1 miliar itu ada aspek ekonominya, kan? Betul. Sebelum ke sana artinya begini. Artinya ini sudah budaya yang luar biasa. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian abad 20 mulailah masuk ke Indonesia, terutama para pelajar, para mahasiswa yang pergaulannya mungkin lebih luas, kemudian menangkap adanya budaya Valentine itu untuk kemudian dilakukan di Indonesia, walaupun caranya mungkin berbeda. Kalau kemarin saya jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Tasikmalaya, itu kan sudah terpampang coklat-coklat itu dipasang di etalase paling depan. Kemudian bunga Edelweiss yang dianggap sebagai bunga keabadian.
Betul. dipajang juga di depan. Kalau alat kontrasepsi itu jelas ya dengan kinerja itu. Kalau Buya saya pastikan Iya. tidak akan punya bunga edelweiss Iya, kamu karena tidak pernah abadi. tidak ada yang abadi. Begini, saya menarik justru dari aspek budaya tersebut. Kalau aspek budaya ini, menurut usul fikih itu kan al-aslu. Gini, Oke. sebentar, jangan lu ke sana. Oke. Arah pembicaraan Buya ini mau kemana coba? Ya, Ya. ya artinya jangan menghukumi Valentine ini secara teologis. Iya, betul. Karena kita akan terjebak dengan sesat dan tidak sesat. Betul. Jangan juga terjebak dalam segi fikih. Karena kita akan berkutat dalam tasabuh yang berkepanjangan yang Beli tidak coklat berujung. kafir. Ya, bakal seperti itu. Makanya saya lebih senang memandang Valentine ini sebagai sebuah budaya global, sebagai sebuah budaya internasional. Oke. Bagaimana kita akan menyikapi Valentine dalam sisi budaya? Saya kira itu. Karena memang sebagai bagian dari masyarakat dunia, Nah, tadi kita tidak bisa menahan arus ini. Nah, Atau kalau kita mengambil istilah Eyang itu, kalau nasi sudah menjadi bubur, bagaimana bubur itu bisa dinikmati? iya, betul. spesial. Secara syar'i. Nah, Bagaimana kalau ada Valentine Syar'i aja? ya, itu mungkin Jadi begini, Ya. mungkin aspek sejarah, kemudian aspek apa sih yang menjadi hal faktual dan aktual hari ini. Nah, hanya kemudian pendekatannya ini yang menjadi problem. Kita harus ingat gini, obrolan kita jangan kembali ke laptop. Oke. Sebagian irisan masyarakat berbasis keagamaan itu sudah merumuskan, membuat konstruksi bahwa Valentine ini hukumnya A, ya, B, C, Betul. terkanal sesuai Betul. dengan masodir, sesuai dengan istidlal, sesuai Oke, dengan cara ya. mereka mengkonstruksi hukum fikih. Nah, hanya kemudian saya tidak ingin kembali terulang bahwa fatwa itu kemudian tidak mengena. iya, betul. Bagaimana kebiasaan ini, kegandrungan anak-anak muda Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini kemudian dikanalisasi menjadi sebuah kanal yang positif. Ya. Kalau bisa. Bagaimana ini? Oke. Begini, justru realitas di lapangan itu seperti yang sudah diceritakan lah. Ada coklat, ada yang lain-lainnya. Saya takut membicarakannya, apalagi berbicara tentang merek. Itu nggak boleh kan berbicara tentang merek. Ya, jangan pernah berbicara soal Queen, jangan. Padahal saya juga suka Silver Queen itu. Begini, Dok. Kalau ini sudah tidak bisa dibeli, tetapi aspek di realitas di lapangan seperti ini, nah ini bagaimana kita mewarnainya sesuai dengan moral Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kok gini, membayangkan kalau ini momennya kan Rajaban gitu ya. Iya, betul. Anak-anak muda sekarang itu kan, mohon maaf, menjadi kaum minoritas kalau harus mengenal perjanjian. Anak-anak muda hari ini kurang begitu akrab dengan ya pengajian-pengajian yang berbasis tematik atau Betul. dikenalkan dengan ratiban yang mereka anggap kolot itu. Tradisi ketimuran yang dianggap tidak lagi relevan dengan hari ini. Pengalaman. Kira-kira apa yang bisa merubah persepsi anak muda, bahkan merubah cara anak muda untuk sekedar terhindar dari mafsadat dari Valentine itu? Ya, yang pertama, saya kira kita harus meminimalisir debat-debat, pembicaraan-pembicaraan, seminar-seminar tentang Valentine itu sendiri. Karena semakin gencar kita suarakan, justru akan ada kepenasaran. Karena fitrah manusia itu semakin dikekang, maka dia akan semakin
teruji untuk melakukan itu, semakin tertantang untuk melakukan itu. Semakin Iya. dilarang, Semakin penasaran. Iya. Ada apa nih dilarang? iya benar. Makanya dalam hal ini maaf saya mengkritik sedikit MUI yang mengeluarkan fatwa tentang haramnya merayakan Valentine. Saya kira ini fatwa yang terlalu terbaper lah. Kalau istilah kita terlalu baper ini fatwa. Karena nyatanya ketika berfatwa itu alih-alih diikuti, alih-alih ditaklidi, yang ada malah fatwa itu kemudian ditertawai. Ya. Ini kan akan menjadi presiden buruk terhadap MUI itu sendiri. Tapi begini Kang Ujang. Enggak, sebentar. Benar. Nah, kita bukan mau mengalah dalam hal ini, tetapi mari kita mencontoh ke wali-wali Songo misalnya. Bagaimana wayang? Wayang itu kan sesuatu yang Produk tadinya budaya. iya bisa diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Valentine itu bukan sesuatu yang sulit jika kita mau mengislamisasi dengan cara tadi misalnya baca deba, baca berjanji, nyantuni anak yatim, itu kita kontennya di sana. Saya kira itu. Begini. Sebentar. Sangat unik ide dari Buya ini. Ya, betul. Ketika kemudian bagaimana proses akulturasi budaya itu berhasil pada masa kita. Ya, betul. Sunan Bonang bisa mengakulturasi budaya wayang yang Ya. asalnya ceritanya tentang Brahma, Wisnu, betul. Siwa, yang cenderung klenik. Tantangan kita hari ini, Ya betul. bagaimana budaya Santo Valentino, budaya Luper kali ya. Nah, budaya seks bebas yang kemudian terimpor dan tanpa sengaja kita juga dalam fatwa, dalam pembincangan, dalam pro kontra itu kemudian malah memberitahu orang-orang Iya. yang tidak Yang tahu, tidak tahu. yang tidak tahu. Pandangan Angin terhadap ide genuinnya Buya ini gimana? Ide itu saya kira ide yang bagus karena ini saya kembali lagi ke belakang sejarah. Ada Valentine ini kan abad 3. Nabi Muhammad SAW abad 6, 571. Kemudian beliau diutus 40 tahun. 571 berarti 611. Itu sudah ada Islam. Kemudian kan budaya jahiliyah itu nikah pun sudah ada. Nikahul jamaah, nikahul bagoya, nikahul ibdo wal istibdo ada. Kemudian datanglah Rasul mewarnai budaya tersebut. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, permasalahannya, tantangannya, kalau kita tidak mampu mewarnai budaya Valentine ini bagaimana? Nah, berpijak kepada apa yang sering disampaikan oleh para cendekiawan Muslim di Indonesia. Kenapa Valentine dilarang? Alasannya kurbuz zina. Iya. Karena kemudian kurbuz zina maka sepadan dengan larangan wala taqrabuz zina. Jangan kemudian kalian melakukan hal yang mendekatkan diri kepada zina. Nah, kalau sekiranya budaya Valentine ini bisa mengakibatkan, Iya, betul. bisa terimplikasi menjadi perilaku Amoral. zina, di mana zina itu dilarang, maka saya sangat merindukan ide segar bagaimana kedekatan personal seorang laki-laki dan perempuan lalu kemudian menjadi lebih dekat ketika Valentine itu bisa dieliminir, bahkan bisa dirubah cara, dirubah gaya sehingga tidak kurbuz zina. Ya. Gimana? Begini. Kenapa saya kemudian tidak serta-merta memutlakkan, mengharamkan Valentine? Karena jika kita hanya mengeluarkan fatwa haram, maka kinerja kita, karya kita hanya sampai di sana. Yang itu entah diikuti atau tidak. Justru maksud saya adalah bagaimana kita mengisi Valentine ini dengan sesuatu yang lebih islamisasi. Ya. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Jawabannya mungkin sekali. Bisa. Saya ambil contoh. Perayaan Tahun Baru Masehi. Ya. Dulu nggak pernah ada sholawatan, nggak pernah ada tabligh akbar, nggak pernah ada.
Tetapi dengan masifnya saudara-saudara kita yang intent di dalam masalah itu, terutama para pendakwah, para kiai, para ajengan, akhirnya masjid-masjid itu jadi ramai. Ketika tahun baru yang kemarin di Masjid Agung kan luar biasa. Itu di mana-mana ramai, diisi dengan pengajian-pengajian. Untuk parentin, kenapa tidak? Karena kita punya sandaran sejarah bagaimana Islam itu adalah sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang. 8 Ramadan, ya, tahun 8 Hijriah, bagaimana Futuh Mekah tidak ada korban darah sedikit pun, ya. Itu adalah keniscayaan dari Rahman Rahimnya, dari Rahmaniyahnya, dari sifat ulas aslinya orang Islam. Kemudian 10 Muharram yang kemudian kita kenal Hari Anak Yatim, itu pun karena kasih sayang umat Islam. Jadi saya kira bukan sesuatu yang sulit jika ada niat dari seluruh stakeholder, terutama yang konsen dalam masalah ini, untuk kemudian dicari suara bersama sehingga bisa mengisi Valentine ini dengan sesuatu yang tidak amoral, tidak sesuatu yang mesum, tidak dengan sesuatu yang keluar dari koridor-koridor dan nilai-nilai ajaran agama. Saya kira itu. Ini menarik, Angin. Ya, betul. Ketika kemudian Islam sebagai agama rahmat, Ya, agama yang penuh kasih sayang, artinya Islam punya cara tersendiri dalam Mewarnai. dalam konteks rahmatan lil alamin. Ya, betul. Anggaplah saya ingin mencoba menganalogikan. Ada seorang tamu datang bertamu ke rumah kita. Tamu itu dengan membawa segala emblem-emblem kebiasaan. Nah, kita kemudian tidak bisa membuat semacam benteng atau mengunci pintu rapat-rapat agar tamu itu tidak masuk ke rumah kita. Hari ini nyaris kita kalah setar. ya. Pintu mana yang bisa kita tutup? Datanglah tamu itu di ruang tamu kita. Betul. Dengan segala tradisi, dengan segala emblem. Idealnya ya usir, ya suruh pulang. Ya, betul. Nah, konteks yang disampaikan oleh Buya tadi itu bagaimana tamu itu pergi baik-baik, Ya. dengan cara kita yang terbaik dan menyisakan hikmah. Gimana? Begini, yang jadi permasalahan pertama tanggalnya. Kalau rahmatan lil alamin, saya kira gak usah tanggal 14. Tanggal 15, tanggal 1 sampai tanggal 28 nggak bisa. Kemudian untuk ide tersebut saya sangat setuju. Tetapi harus ada plan B. Plan B. Begini, kalau kita tidak bisa mewarnai budaya tersebut secara islami, alangkah lebih baiknya Darul Makasih. Sudah tidak ada Valentine. Kalau kita mentok dalam bisa mewarnai tersebut. Tetapi kalau kita sudah bisa mewarnai, itu alangkah lebih baik. Kalau istilah dokter itu lebih baik apa? Mencegah daripada Nah, mengobati. ini pendekatannya preventif. Ya. Tentu kemudian keduanya juga harus bisa dipakai. Ya. Dalam zona tertentu, misal saya orang kampung nih, kampung saya Manonjaya gitu. Sekiranya bisa pada jam malam ketika menuju tanggal 14 kita bisa membuat parameter di mana semuanya itu kemudian bisa tersterilkan. Ya. Itu nggak usah kita berpikir yang lain. Iya. Ya, betul. Adalah sumber daya kita bisa payugoyer hanya kemudian kita tidak bisa abai terhadap umat Islam yang minoritas. Oh ya, Umat Islam yang jadi kaum metropolis. Iya. ya betul. Nah, bagaimana pendekatan Islam pada mereka yang sudah tidak biasa, bahkan tidak parentin dianggap ketinggalan zaman. Ini pendekatan kedua ini sangat menarik. Jadi dalam satu segmen semuanya bisa dengan kaidah Darul Maqasid. Dalam segmen lain dan ayat ini bisa dipakai wala taqrabul zina gitu kan. Nah, dalam segmen tertentu pendekatan persuasif ala Islam itu penting. Nah, Betul. tinggal kita menyepakati. Iya. Karena kan dakwah kita tidak bisa cukup dengan lisan kita Betul. sendiri. Ini misal Oke. kebetulan yang jualan kondom, Alat kontrasepsi. ya kita kenal misalnya, itu kan bisa untuk meminimalisir itu kemudian kita dekati,
tempat-tempat hiburan kita dekati. Ayo pada malam 14 kita lakukan Iya. acara keagamaan gitu kan. Ini hal-hal yang sebetulnya ditunggu. Ya, Ya, silakan. makanya saya itu lebih, jika kemudian ditanya hukum parenting, saya akan menggunakan hukum antara, hukum perantara. Artinya bukan datiah parentingnya, tetapi tergantung isinya. Oh iya. Ini jujur saja. Konteksnya. Jujur saja. Saya itu orang yang biasa melakukan parenting dengan istri saya. Kenapa? Karena itu dianjurkan. Bagaimana Ya, kita berbagi kasih meningkatkan sayang. rasa cinta kan? Rasa cinta itu akan semakin hot, gitu kan? Iya, Akan iya. semakin mantap dan luar Menaikkan biasa. libido. Nah itu, saya kira itu. Kalau isinya baik, pakai seperti mic misalnya. Iya. Mic itu kan bisa haram kalau dipakai dangdutan. Bisa, justru harus adanya. Jika untuk syiar agama, parenting pun seperti itu. Kalau isinya adalah mafsadat, ya jelas, Ya. gitu. Apa kaidah usul fikihnya itu? Darul Mafasid. Bukan. Hukmul maqasid bihukmil wasaid. Ya. Kan gitu. Betul. Wasaidnya apa? Antaranya apa? Pekerjaannya apa? Jadi al-umur bimaqasid. Nah, jadi itu. apapun sebetulnya tinggal maksud terbaik kita apa. Nah, gitu. Nah, menarik. Di akhir begini, ini sudah memasuki sesi akhir. Perbincangan santai kita harus menjadi value bagi Ya. teman-teman terutama generasi muda. Betul. Saya mencoba ingin mengajak semuanya mendengar closing statement dari dua orang yang sudah menjadi seolah begawan urusan parenting, Wah, punya pengalaman. Hmm. Bagaimana hal ini bisa dihindari atau dilakukan dengan cara terbaik. Ya. Dimulai dari siapa saja, silakan. Kang Ujang dulu. Ya. Satu pesan saya, jangan menjadi muslim yang kagetan. Karena Abah sering mengatakan, boro-boro jelema anu bodoh, nu pinter ge kerewas mah, tergaget mah, teu inget nanaon. Artinya ketika kita terus menjadi muslim kagetan, kita tidak akan bisa menemukan hukum sesuai dengan keharusannya. Saya kira cukup. Ya. Gimana Anu? Begini, untuk ini mari kita kembali ke titik nol. Artinya apapun sesuatu yang terjadi, mari kita kembalikan sesuai dengan ajaran. Kalaupun toh tidak bisa, maka lebih baik tinggalkan. Itu saja. Pemirsa, sahabat sekalian, kita sepakat bahwa apapun yang mendekatkan diri kita terhadap apa yang menjamur menjadi dan terjadi di masyarakat juga harus cepat tanggap. Betul. Kalau sekiranya bisa dilakukan cara terbaik dengan membuat parameter sterilisasi Ya. wilayah itu juga baik. Tapi bagi teman-teman yang menjadi minoritas, kaum kaum metropolis, masyarakat dengan budaya dan cara hidup yang sudah mengikuti tren dunia, pendekatan persuasif lebih penting daripada kemudian kita menyampaikan ini tidak boleh, ini kita dekati, kita datangi, sampaikan dakwah bil hikmah. Dan cara terbaik untuk mendekati orang sakit, cara terbaik untuk menyembuhkan orang sakit adalah mendekati, memberikan motivasi, dan segera Bukan memponisnya. bukan memponis bahwa kamu tidak pernah salah. Sebaik-baik dari kita adalah orang yang menempatkan maqasid dalam segala urusan. Al-umur bimaqasid. Terima kasih. Bincang kami sore ini berakhir dengan dua cara yang kami sepakati dan semoga berkenan untuk sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.